Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kominfo, kembali lagi bersama saya Icut di podcast Diskominfotik Provinsi Riau. Nah, hari ini kebetulan sekali kita masih dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun 2023 dengan tema Mental Health is a Universal Human Right bersama Dr. Dewi Afrisanti SPKJ. Beliau merupakan Ketua PDSKJI Cabang Riau. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, terima kasih. Oke, terima kasih. Gimana nih hari ini Ibu Dokter? Apakah sehat? Happy atau fit gitu? Sangat fit dan sangat happy. Oke, Ibu nggak mau nanya Icet nih? Mana tahu ditanya balik kan? Oke, untuk memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia nih dokter, gimana sih untuk di Provinsi Riau dalam memperingati Hari Kesehatan Sedunia ini? Kesehatan jiwa ya? Kesehatan jiwa sedunia? Kesehatan jiwa sedunia yang biasanya diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Tanggal 10 Oktober, berarti kita masih di bulan Oktober, berarti masih merayakan. Gimana untuk di Provinsi Riau sendiri? Kalau di kita memang ada merencanakan beberapa kegiatan. Mungkin ada beberapa kegiatan di RSJ dan di luar RSJ. Nanti ada beberapa kegiatan mungkin di seperti edukasi, seperti itu. Oh, edukasi. Itu kegiatannya sudah berlangsungkah? Akan mau kita laksanakan. Oke, akan dilaksanakan ya. Oke Ibu, untuk tujuan memperingati Hari Kesehatan Jiwa ini itu apa sih? Jadi setiap tahunnya, setiap tanggal 10 Oktober itu Hari Kesehatan Jiwa Sedunia diperingati dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, awareness terhadap kesehatan mental. Oh, kesehatan mental. Oke. Itu kita bisa maksudnya melakukan aksi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesehatan mental tersebut. Oke, spill sedikit dulu nih Bu, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakannya. Spill dikit aja ya. Ada beberapa kegiatan sih yang kita rencanakan, mungkin yang di interan di RSJ itu nanti ada beberapa kegiatan. Kalau yang di luar RSC mungkin seperti edukasi mungkin kepada masyarakat dan kepada kelompok-kelompok tertentu seperti sekolah. Oh, berarti ke sekolah kita rencanakan seperti itu. Oke. Kalau untuk masyarakat itu apakah di RT RW atau mereka bisa ke rumah sakit jiwa gitu? Edukasi ya bisa kita lakukan nanti ya mungkin salah satu ini dengan di Diskominfo ini. Oke, dengan podcast ini ya Bu. Podcast ini salah satu yang bisa kita lakukan sebagai edukasi terhadap kesehatan mental. Oke, mungkin masyarakat di rumah atau teman-teman Sobat Kominfo di rumah tuh pengen tahu nih edukasi apa sih yang mau diberikan kepada kita semua. Ini kalau di sini dengan tema Mental Health is Universal Human Right. Berarti kita berbicara tentang kesehatan mental yang lagi booming di mana-mana untuk beberapa tahun ini ya Bu ya. Kesehatan mental. Mungkin Ibu Dokter bisa nih, gangguan kesehatan mental apa sih yang banyak terjadi di masyarakat ini? Ya kita kan tahu ya gangguan kesehatan mental itu gangguan kesehatan yang melibatkan perilaku, pikiran, perasaan dan suasana hati atau kombinasinya. Itu kayak perasaan itu lagi banyak-banyaknya ya, baper-baperan. Jadi ya dengan itu juga ada beberapa, kalau misalnya jenis gangguan mental itu seperti yang gangguan depresi, kecemasan, dan gangguan psikotik gitu misalnya. Gangguan psikotik. Nah, itu gangguan psikotik itu apa sih dokter? Ya, gangguan psikotik ini adalah gangguan yang melibatkan adanya gangguan penilaian realita namanya. Gangguan penilaian realita. Jadi seseorang itu merasa dia misalnya mendengar suara-suara, tapi cuma dia sendiri yang. Oh, oke. Kayak diganggu makhluk halus gitu. Salah satunya. Dia merasa diganggu makhluk halus, padahal itu adalah apa yang terjadi? Ya, itu penilaian persepsinya yang salah. Jadi gangguan persepsi yang dialami oleh individu tersebut. Mungkin pikirannya lagi ribut ya. Kalau anak zaman sekarang pikirannya lagi ribut. Gangguan persepsi dan gangguan pemikir. Kalau anak Jaksel bilangnya mental health gue lagi kena. Pikiran gue lagi ribut gitu ya Bu ya. Oke. Istilahnya banyak sekali. Depresi itu nggak hanya di usia dewasa saja, bisa terjadi di anak-anak. Mungkin dokter bisa jelaskan juga nih buat
ibu-ibu di rumah. Gangguan depresi ini adalah gangguan yang ditandai dengan adanya gejala perasaan sedih, kemudian adanya pemikiran yang pemikiran tentang putus asa. Kalau putus pacar gimana tuh? Beda. Ada, kemudian ada kayak merasa lemah, nggak punya tenaga gitu. Itu gejala depresi yang bisa kita jumpai. Lunglai, letih, lesu ya. Berarti itu tanda-tanda depresi tuh. Langsung diklaim gitu. Enggak ini juga ya. Jadi depresi ini bisa bisa terjadi pada siapa saja gitu. Baik anak-anak, orang dewasa, dan para geriatri atau para usia lanjut gitu. Berbicara mental health, yang agak sulit untuk kita mengerti itu adalah mental health seorang anak kecil, ya Bu ya. Kayak tantrum gitu. Tantrum itu gejala salah satu maksudnya ekspresi emosi anak-anak yang berlebihan gitu. Nah itu termasuk juga mental health. Salah satunya. Salah satu gejalanya. Oke. Gangguan tertentu. Baik sekali nih netizen di rumah. Bicara tentang anak kecil dong. Karena udah banyak pola-pola asuh yang mungkin berbeda-beda sekarang ini ya Bu. Apa sih namanya ya? Kalau zaman sekarang pola asuh tuh dibilang nama gaulnya lupa lagi. Tapi mereka agak sulit nih mengetahui tentang mental health anak kecil katanya. Nah mungkin Ibu dokter bisa ngasih tahu nih ke Sobat Kominfo di rumah nih. Iya. Gangguan kesehatan mental pada anak dan remaja. Anak dan remaja, itu banyak pengaruhnya ya, baik dari pola asuh orang tua gitu. Orang tua yang terlalu mengekang atau orang tua yang terlalu membebaskan itu akan mempengaruhi terhadap kesehatan mental anak dan remaja. Ya, faktor lingkungan itu juga ya, sosial media saat ini yang sangat terbuka. Nah, ini dia. Ini dia. Anak kecil aja udah bisa bilang, "Mama jangan marah-marah, mental healthku kena." Seperti itu ya Bu ya. Nah itu tuh menjadi faktor yang membingungkan untuk orang-orang tua di rumah gitu. Mungkin mereka belum teredukasi dengan hal tersebut gitu. Kenapa sih anak gue nih ngomongnya mental health gitu kan? Sementara orang tua pada zaman dahulunya tuh tahu mental health itu tuh di umur usia dewasa ya Bu. Stres gak ada uang harus beli susu anak gitu. Tapi kalau anak kecil sekarang udah ngerti dengan hal itu. Itu karena media sosial juga salah satunya. Dan juga untuk banyak sekali edukasi di media sosial yang mereka mungkin bisa baca, tapi mereka tidak ada pendampingan. Jadi kalau mereka merasa dikucilkan dikit aja dibilang mental healthku kena gitu. Bener nggak sih dokter? Ya karena sekarang ya seseorang itu nggak mesti ketemu orang yang lain untuk mendapatkan informasi ya. Jadi dia bisa tinggal klik aja dia bisa mendapatkan informasi. Cuma yang harus diperhatikan bahwa kita tuh harus hati-hati melihat informasi yang ada di balik layar itu. Kita harus milah-milih. Kalau misalnya masih ada yang meragukan, silahkan ditanya kepada orang-orang yang terlibat. Oke, berbicara mental health anak-anak nih, kita yang lagi booming sekarang aja nih, kita ke bullying. Nah, bullying lagi. Kemarin banyak sekali kasus bullying yang ada, kasusnya yang di Jawa itu ya, yang dia ngeroyok temannya, terus ada juga yang tiba-tiba jatuh dari bangunan sekolah. Nah, itu tanggapan dokter sebagai kejiwaannya itu seperti apa tuh? Iya, memang dengan adanya sosial media itu kayak dua mata pisau ya. Jadi salah satu sisi memang ini memang sangat membantu untuk memberikan informasi. Penyebaran informasi kan tidak semua informasi itu yang bermanfaat. Ada juga informasi yang tidak bermanfaat. Nah, di dalam anak dan remaja ini, kasus-kasus anak dan remaja yang banyak saat ini, nah mereka itu kan melakukan itu karena melihat sosial media. Iya. Dan ada beberapa yang kasus seperti self harm
itu yang dilakukan anak-anak secara berjamaah itu ya, rame-rame mereka melakukan self harm. Itu karena pengaruh dari sosial media. Lagi-lagi sosial media ya. Jadi memang diawasi sangat deh kalau bermain sosial media. Harus bisa milih-milih, pilih-pilih. Nah, itu pun kalau masalah bullying itu nggak hanya sekarang ya, Dokter. Dari dulu juga. Cuman kalau dilihat ini tingkatan ya yang bullying zaman sekarang ini lebih di luar nalar saya seumuran segini ya. Dulu masih sekolah masih sempat ada terdengar juga tentang bullying, tapi yang sekarang nih main nyawa hilang aja. Iya benar. Jadi bullying ini memang jadi masalah saat ini ya, jadi perhatian juga karena dengan adanya terpapar lah ada perilaku bullying ini di sekolah, itu mengakibatkan bukan hanya cedera fisik, tapi cedera mental pun juga dialami oleh orang yang korban bullying. Gitu. Itu biasanya yang membuli itu faktornya apa sih kebanyakan, Dokter? Yang ngebully ya, bukan yang dibully, yang ngebully. Pelaku bullying itu sebenarnya banyak faktor ya yang bisa mempengaruhi. Salah satunya ya mungkin bisa jadi ada faktor-faktor kepribadian tertentu, atau memang lingkungan di rumah, lingkungan di sekolah yang membuat dia mungkin dia dulunya juga korban bullying, atau di rumahnya ada tekanan-tekanan tertentu, atau dari didikan, bukan didikan ya, atau misalnya dia melihat atau menyaksikan kekerasan yang ada. Itu yang ngebully berarti mental health-nya kena juga ya, Dokter? Iya, salah satu. Iya benar ya. Salah satu mental health yang kena juga itu yang ngebully. Padahal yang dibully juga nggak kayak rata-rata yang dibully itu padahal anak-anak pendiam, anak-anak yang nggak ribut ya. Kalau dilihat dari beritanya seperti itu, ini anaknya kalem, pendiam gitu, tiba-tiba dibully sama yang merasa jumawa. Oke, faktor apa saja yang terdapat pada individu yang membuat individu tersebut lebih rentan terkena gangguan kesehatan mental ya, Dokter? Itu seperti yang udah saya sebutkan sedikit tadi. Memang dalam gangguan mental ini ada 3 faktor yang paling sering menjadi. Iya, tadi faktor kedua belum kita kulik nih. Yang pertama itu faktor biologi. Jadi faktor biologi itu mungkin faktor keturunan. Jadi ada keturunan orang tua, baik nenek, kakek atau paman dan sebagainya, itu memiliki gangguan mental, dan itu ada kecenderungan untuk menurunkan ke keturunan berikutnya. Tapi bukan semua ya, nggak semuanya mesti misalnya orang tuanya gangguan mental, anaknya bakalan mengalami gangguan mental. Nah, faktor yang kedua adalah faktor psikologi. Nah, jadi orang-orang yang misalnya kepribadian tertentu, misalnya kayak orang yang kepribadiannya cemas, atau itu ada kecenderungan untuk mengalami gangguan mental tertentu. Oke, cemas aja langsung gangguan mental ya? Salah satu. Nah, yang ketiga itu faktor psikososial. Nah, faktor psikososial ini yaitu faktor lingkungan tadi ya. Lingkungan yang sering menjadi penyebab seorang mengalami gangguan mental itu makanya lingkungan terdekat, malah keluarga, sekolah, atau di tempat kerja. Nah, itu yang paling sering menjadi pencetus terjadinya gangguan mental. Oke, dan mohon maaf nih ya Sobat Kominfo, dan kasus bullying tadi, kita balik lagi ke kasus bullying tadi, rata-rata itu juga diberitakan kalau misalnya yang ngebully ini juga dari keluarga broken home. Mereka sudah melihat lika-liku orang tuanya seperti apa gitu hari-harinya. Kekerasan-kekerasan yang kecil-kecil itu membuat kena ya mentalnya ya, Dokter. Bukan berarti yang ngebully itu hebat loh. Kita malah mentalnya lebih rusak ya, Dokter ya. Oke, salah satunya itu. Nah, gimana tuh Dokter untuk pencegahan hal-hal dalam kesehatan mental ini gimana? Ya memang ini masih jadi PR ya, PR untuk semuanya mungkin saya rasa. Jadi memang kita harus tetap memberikan edukasi, tetap memberikan motivasi, bisa support. Kalau misalnya
dalam hal-hal tertentu mungkin kita bisa melakukan deteksi dini atau screening. Oke, deteksi dini itu contohnya seperti apa? Iya, misalnya kalau di sekarang ini kan yang dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa itu ada Swapriksa namanya di website. Periksa, oke. Bukan mendiagnosis diri ya, itu ada agak sedikit berbeda karena yang mendiagnosis itu kita harus punya kriteria diagnosis dulu. Tapi kalau ada namanya Swapriksa itu di Instagramnya PDSKJI Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, itu ada Swapriksa namanya. Jadi boleh kalau misalnya lagi senggang, boleh silahkan dikunjungi situs PDSKJI. Oke, untuk Sobat Kominfo nih ada Swapriksa nih untuk sobat di rumah yang mungkin lagi nggak ada kerjaan atau lagi senggang, bisa ya ke website. Itu free ya dokter ya? Oke, free. Di sana seperti apa nih gambaran websitenya? Iya, dia ada nanti kolom-kolom yang Swapriksa misalnya untuk gangguan depresi atau kecemasan. Ini kayak screening lah. Screening berarti kita ngisi biodata terus nanti ada beberapa pertanyaan. Oke, seperti itu question berarti ya dokter ya. Nah terus apalagi nih dokter pencegahan lainnya? Ya, pencegahan lainnya ya itu mungkin kalau misalnya dari keluarga ya menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif, harmonis, cemara. Oke. Ya itu harapan semua orang lah mungkin ya, ada lingkungan seperti itu. Oke. Nah salah satunya seperti itu ya. Dan juga nih teman-teman jangan pernah malu nih ya sobat ya. Ya dokter ya. Salah lagi. Ya dokter ya, jangan pernah malu untuk memeriksakan diri ya. Mungkin lagi punya masalah tapi nggak bisa memecahkan masalah, jangan bunuh diri. Nah itu yang takutnya. Kemarin kita juga sudah membahas podcast bersama dokter juga nih dari RSJ Tampan, itu tentang bunuh diri ya. Udah banyak banget kasusnya bunuh diri ini. Aduh, jangan dulu dong. Kita masih ada punya psikiater, kita masih punya psikolog yang handal ya. Jadi teman-teman nggak perlu main langsung cut. Aduh, aku pusing, aku stres, aku nggak bisa menyelesaikan, langsung bunuh diri nih dokter. Nah itu tingkat gangguan kesehatan jiwanya tuh udah level paling up atau gimana? Perilaku bunuh diri itu merupakan bagian dari gejala depresi berat. Aduh. Jadi yang kalau depresi yang udah dalam kategori berat itu biasanya sudah memiliki pikiran atau perilaku mengakhiri hidup itu. Tuh, nah jangan ya berdosa ya dokter ya. Berdosa bisa aja nih tadi dengan cara ke apa tadi ya dokter? Swapriksa ya bisa aja. Jangan langsung mengakhiri diri. Nah, bagaimana peran keluarga dan lingkungan terhadap ini? Ini pesan yang harus disampaikan. Iya, ini yang intinya. Mungkin bisa jadi salah satu inti yang bisa kita ini. Karena kita tahu ya peran keluarga itu sangat besar. Peran keluarga, lingkungan itu sangat besar terhadap gangguan mental, kesehatan mental seseorang. Karena yang paling dekat itu keluarga. Betul sekali. Jadi dengan lingkungan keluarga yang kondusif, itu seseorang itu akan individu itu mungkin akan tumbuh menjadi individu yang sehat mental gitu. Oke. Salah satunya. Kemudian untuk peran keluarga yang lain itu bisa untuk maksudnya kalau misalnya ada anggota keluarga yang berubah gitu, misalnya dari yang biasanya ceria tiba-tiba pendiam, itu kan jadi keluarga yang tahu duluan yang akan membawa seseorang itu untuk melakukan terapi atau pengobatan. Yang ketiga ya mungkin peran keluarga itu kalau misalnya yang udah mengalami gangguan mental itu akan mengawasi pengobatannya gitu. Jadi keluarga yang mengingatkan atau keluarga yang bahkan membawa berobat, nah itu akan mempengaruhi juga kesehatan mental seseorang. Oke, berbicara keluarga, mungkin ada netizen juga nih mengatakan kan kalau misalnya peran keluarga itu penting. Bagaimana kalau keluarga itu sendiri yang membuat mental itu rusak nih? Nah, ini dia nih. Ya, itu dia. Itu PR-nya juga. Itu PR. Karena ya memang dalam menangani gangguan mental kita nggak bisa melibatkan individunya saja. Kita juga kadang membawa keluarganya untuk diberikan edukasi dan edukasi dan memberikan kadang-kadang mungkin psikoterapi namanya. Psikoterapi. Ini malah keluarganya yang buat mentalnya down gitu. Seringkali kita harus melibatkan keluarga dalam tata laksana gangguan mental individu. Oke. Untuk support system sendiri itu intinya keluarga. Tapi untuk diri sendiri jadi support system bisa ya dokter ya? Bisa.
bisa. Iya. Nggak harus ada orang lain. Tapi bisa. emang keluarga itu adalah peran penting ya dokter ya. Nah karena yang paling dekat sama kita itu adalah keluarga 24 jam ya dokter. Jadi emang keluarga harus berperan penting dalam hal kesehatan mental ini. Nah untuk kondisi kesehatan mental di Indonesia sendiri nih dokter, bagaimana kondisi kita saat ini? Iya, kondisi kesehatan mental ya di Indonesia ada beberapa waktu yang lalu memang datanya tentang riset kesehatan dasar itu dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu untuk gangguan kesehatan mental, gangguan skizofrenia atau gangguan psikotik itu. Nah itu masih ini ya, masih PR-nya masih banyak. Salah satunya itu tidak rutin minum obat aja mencapai 51%. Jadi separuhnya itu nggak rutin minum obat. Waduh, ini gimana ini? Itu dia. Nah untuk gangguan-gangguan seperti depresi itu prevalensinya cukup tinggi. Namun yang berobat itu cuma sekitar nggak sampai 10% kalau nggak salah saya datanya. Mungkin 9 kalau nggak salah 9%-an gitu yang meminta bantuan untuk berobat. Oke. Itu tadi yang datanya banyak tapi persenannya itu sangat kurang. Nah, itu bagaimana? Itu kendalanya apa? Mungkin banyak ya. Salah satunya mungkin akses mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena kita tahu praktisi kesehatan mental itu di Indonesia belum sebanyak praktisi kesehatan lainnya. Yang lainnya, gitu. Salah satunya mungkin ada faktor-faktor lain yang stigma salah satu ya. Orang kan kalau misalnya berobat ke RSJ dengan berobat ke rumah sakit umum itu kan beda ya. Jadi paling ya ditutup-tutupi lah. Disangka gila. Salah satunya stigma itu namanya. Itu memang masih menjadi PR untuk kita semua. Jadi mereka masih malu untuk ini ya. Tapi kita ada online juga padahal ya dokter. Sebenarnya online itu udah banyak dimanfaatkan. Nah, cuma kan kalau misalnya ada beberapa hal yang nggak bisa dilakukan saat online. Iya, oke. Jadi jangan malu-malu teman, karena kesehatan mental tuh penting. Kalau mental kita sehat, insya Allah semua badan kita jadi sehat juga ya. Karena itu bermula dari pikiran ya dokter ya. Nah kalau dokter umum tuh bilangnya pikiran tuh yang membuat penyakit itu kemana-mana. Benar. Jadi harus mental health itu harus dijaga. Nah, apa aja nih yang menjadi masalah dalam kesehatan mental saat ini dokter? Ya itu tadi ya mungkin udah kita kulik-kulik sedikit. Salah satu mungkin ada birokrasi tertentu yang masih menghambat pelayanan kesehatan mental atau akses jumlah tenaga kesehatan. Nah itu dia kesehatan mental yang belum memadai. Dan ya mungkin masalah-masalah yang lain seperti itu salah satunya tuh kayak masih ada pengetahuan dari masyarakat yang masih kurang sehingga masih ada terjadi pemasungan. Nah, salah satunya seperti itu. Nah, itu edukasi seperti itu yang akan diberikan ya, apalagi di Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun 2023 ini kita memang harus banyak-banyak memberikan edukasi. Karena juga dari tingkatnya kalau kemarin kita podcast bareng dokter-dokter yang lain semenjak COVID sampai sekarang itu memang untuk kesehatan mental ini meningkat nih pasiennya. Nah boleh dong kan kemarin dokter-dokter yang lain. Nah untuk dokter sendiri untuk menanggapi hal itu. Ya betul sekali. Memang sejak pandemi COVID-19 yang beberapa waktu lalu itu banyak penelitian, salah satunya penelitian oleh PDSKJI Indonesia itu melakukan penelitian terhadap saya nggak ingat berapa pesertanya, itu cukup banyak, ratusan, dan itu memperlihatkan ada peningkatan gangguan kecemasan. Nah, gangguan kecemasan dalam setelah waktu di saat pandemi itu. Nah, itu kenapa faktornya? Ya, salah satu tekanan saat pandemi, kita tahu semua ditutup, akses ditutup, kan kita nggak bisa kemana-mana. Itu tekanan ya faktor lingkungan lah ya, psikososialnya. Tapi emangnya ya kalau berbicara mental health ini di tahun-tahun 3 tahun kebelakangan ini emang lagi booming naiknya ini. Kayak semua kena gangguan mental katanya. Apa dikit-dikit baper, apa dikit-dikit ini merasa ya dokter ya. Oke. Nah itu gimana solusinya tuh dokter? Selain edukasi tadi untuk kesehatan mental di saat ini, gimana tuh solusinya?
Ya selain edukasi kita bisa melakukan screening tadi. Udah tuh inilah maksudnya meningkatkan untuk self awareness terhadap diri sendiri gitu. Apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi yang misalnya dalam tekanan, misalnya kondisi pandemi gitu kan. Kemarin tuh pas pandemi tuh banyak juga ternyata yang kreatif gitu ya. Iya, malah banyak yang kreatif gitu. Nah, itulah salah satu potensi yang bisa dikembangkan pada kondisi-kondisi yang memang tertekan gitu, menekan gitu. Oke, untuk tema kita dengan mental health ini juga teman-teman gimana ya bilangnya ya, kita nggak boleh nih kayak saling membuli, saling ngejek, atau ada teman-teman yang lagi cerita sedih langsung di-cut aja, belok ini loh, itu bakal membuat depresi tersendiri juga ya. Bisa dokter jadi, iya. Makin depresi makin depresi orangnya. Dia lagi cerita mau mencurahkan isi hatinya, mungkin teman-teman bisa mendengarkan, sekedar mendengarkan udah membuat happy. Ini udah enggak mendengerin gitu kan, malah dipatah-patahin tuh makin depresi temannya. Seperti itu ya dokter ya, kebanyakan bisa jadi. Tapi rata-rata emang kayak gitu sekarang ya. Jangan ya, kita sama-sama saling support ya. Dalam bentuk hal apapun kita saling support, nggak boleh jatuh menjatuhkan, karena itu merupakan salah satu menjaga mental health juga ya. Salah satunya. Oke. Nah, oke teman-teman, untuk peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, mungkin dari Dokter Dewi sendiri ada kesan pesan buat masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya Sobat Kominfo. Dalam memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, ya diharapkan bahwa adanya kesadaran dari semua terhadap masalah kesehatan mental. Apabila kita menemukan atau kita merasakan adanya gangguan kesehatan mental, kita dapat berkonsultasi dengan profesional untuk menghadapi masalah kesehatan mental yang kita hadapi. Itu mungkin itu aja. Oke, luar biasa. Terima kasih Dokter Dewi udah mau main-main nih ke podcast Diskominfotik Provinsi Riau ya. Dengan obrolan seru kita nih memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun 2023 dengan tema Mental Health is a Universal Human Right. Nah, jangan lupa nih buat Sobat Kominfo, jangan malu-malu ya untuk memeriksakan diri kamu nih. Karena diri sehat juga berasal dari pikiran yang sehat. Oke. Jangan lupa terus saksikan podcast Diskominfotik Provinsi Riau. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.